Ya alhamdulillah ini ternyata kelengkeng kita sangat manis banget ya. Favorit dari hama teman-teman ya. Banyak yang rontok seperti ini. Oke, kita masukkan. Oke teman-teman, ini merupakan pohon kelengkeng yang kita tanam di pekarangan rumah kita ya. Jadi kita itu bisa manfaatkan pekarangan rumah kita untuk ditanami dengan buah-buahan. Contohnya adalah pohon kelengkeng seperti ini. Coba di sini kita akan petik ya salah satu buah dari pohon kelengkeng yang tentunya di sini sudah matang teman-teman ya. Ini kalau misalkan kita ulesi seperti ini nanti tentunya untuk menghindarkan dari hama ya. Oke, di sini ya alhamdulillah ini ternyata kelengkeng kita sangat manis banget ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru semuanya. Pada video ini kita akan berbagi pengalaman tentang bagaimanakah cara merawat yaitu buah kelengkeng supaya nanti bisa utuh sampai dengan panen ya. Tentunya buah kelengkeng ini adalah merupakan salah satu buah favorit di Indonesia dan juga favorit di mancanegara ya. Nah tentunya buah kelengkeng ini merupakan salah satu buah yang untuk pembudidayaannya ini sangat tergolong mudah teman-teman ya. Jadi di sini kebetulan saya tanam itu di belakang rumah saya. Ini pun bisa tumbuh dengan subur seperti ini. Namun perlu kita ketahui bahwasanya buah kelengkeng ini kalau kita tidak rawat dengan baik, ketika sudah berbunga sampai dengan berbuah seperti ini, maka nanti hasilnya nggak akan maksimal. Kalau misalkan dari awal bunga sampai dengan nanti bakal buah itu muncul, kalau misalkan nggak kita rawat, bisa jadi nanti ketika sudah tiba waktunya panen dan kita ingin mengkonsumsinya sendiri maupun juga untuk dijual, maka nanti buahnya itu akan habis dengan sendirinya. Karena apa? Karena di sini buah kelengkeng itu menjadi salah satu buah favorit dari hama teman-teman ya. Kalau misalkan di daerah saya itu ada mungkin ada tupai ya. Ada tupai, kemudian juga ada kalong atau kelelawar besar, sehingga di sini kita harus memakai trik supaya nanti buah kelengkeng kita ini bisa utuh ya sampai dengan dipanen nanti. Dan di sini untuk keperluan konten memang dulunya di sini untuk buah kelengkeng saya ini saya amankan dengan menggunakan buah plastik teman-teman ya. Dikarenakan memang di daerah saya ini banyak sekali tupai ya. Jadi di sini buah plastik ini plastik ini kita gunakan untuk membungkus dari buah kelengkeng supaya nanti bisa utuh. Namun di sini ternyata banyak sekali kekurangannya kalau misalkan kita menggunakan plastik, dan kita harus menggunakan tips dan trik supaya buah kelengkeng ini nanti tidak rontok seperti ini. Seperti teman-teman lihat di sini kita gunakan plastik, ini ternyata banyak buah yang rontok ya. Ini sayang banget teman-teman ya. Nah di sini kita nanti terapkan yaitu kalau misalkan teman-teman tetap memaksakan menggunakan plastik yang lebih hemat, kita nggak perlu beli ya, plastik bekas pun bisa, ini supaya nanti buahnya nggak rontok. Dan nanti kita akan manfaatkan tanpa menggunakan plastik, tapi menggunakan produk yang memang khusus didesain yaitu untuk buah kelengkeng teman-teman ya. Oke sobat-sobatnya, salah satu kelemahan kalau misalkan kita memakai plastik untuk kita gunakan membungkus dari buah kelengkeng, ini salah satu kelemahannya ini adalah dia itu terlalu lembab ya. Jadi untuk buah ini dia kan juga perlu yang namanya bernafas teman-teman ya. Nah jadi di sini kalau misalkan tertutup seperti ini atau mungkin lubangnya di sini kurang banyak, maka ini nanti akan air tuh masuk di sini. Nah air ini sebenarnya bukan dari air hujan, tapi air uap dari tanaman kelengkeng dan juga buahnya ini. Dia ini kan berkembang seperti itu kan. Jadi di sini kalau misalkan teman-teman ingin berhemat untuk membungkus dari buah kelengkeng supaya nanti terhindar dari hama ya, baik itu serangga maupun juga tupai, maka kalau misalkan kalian tetap menggunakan dari ini yaitu plastik, maka saya rekomendasikan kalian menggunakan gunting seperti ini. Kemudian dari bagian bawahnya ini bawahnya ini silahkan teman-teman dilubangi ya. Nah seperti ini kita lubangi supaya ketika nanti ada embun atau air ya, dari uap air buah ini nanti dia itu tidak akan menggumpal di bawah ini. Jadi dia itu akan bisa lurus ke bawah gini ya. Nah ini jadi di sini kita upayakan bagian bawah ini adalah dia itu harus terbuka gini ya. Jadi airnya nanti nggak akan mandek di sini teman-teman. Nah sayang banget ya kalau misalkan di sini buah kelengkeng kita banyak tapi
karena kita salah perhitungan menggunakan plastik, ini ternyata banyak yang rontok seperti ini. Ini kan sayang banget ya. Nah, berikutnya kalau misalkan teman-teman tetap menggunakan dari plastik, selain bawahnya ini kita lubang seperti ini, tapi jangan terlalu lebar ya, supaya nanti dari hewan-hewan kalong ataupun juga tupai ini enggak ke atas. Ini cukup kecil aja, yang penting aliran air ini tetap bisa mengalir ke bawah, kemudian supaya di sini nanti tetap bisa bernapas. Di sini kita juga bisa lubangi ya. Ini kita bisa lubangi seperti ini biar nanti bernafasnya bisa lega ya dari tanaman kelengkeng ini, dan nanti biasa sehat teman-teman ya. Nah ini, jadi kita lubangi seperti ini ya. Oke, ini kita lubangi seperti ini. Dan kalau misalkan pakai plastik ini memang kita bisa memanfaatkan yaitu plastik-plastik bekas ya. Jadi kita kan nggak perlu beli ya kalau misalkan pakai plastik bekas ini. Nah, kalau misalkan seperti ini sudah aman teman-teman ya. Oke, itu untuk yang serumbung pertama ini sudah ya. Jadi nanti jadinya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini kan ini juga ya, kalau ini ada juga nih yang rontok ya. Jadi rontok 1 2 ini karena memang di sini kita kurang lubang. Jadi kita lubangi seperti ini biar nanti untuk uap air ini bisa keluar ya, tidak menggumpal di dalam, tidak terjebak di dalam plastik, sehingga nanti dia itu tidak menjadi berair seperti ini ya, mengembun di dalam plastiknya ini. Dan kalau misalkan ada buah yang memang sudah rontok, ini sebaiknya memang kita keluarkan ya. Nah, ini kita keluarkan. Oke. Nah, ini kita keluarkan supaya nggak mengganggu dari buah yang masih sehat di dalamnya seperti ini ya. Nah, ini teman-teman. Kemudian termasuk ini juga, ini adalah airnya cukup banyak ya di bawahnya. Ternyata di sini kita kurang luas untuk bawahnya ini. Jadi biarlah nanti airnya itu bisa bablas turun ke bawah ya. Nah, ini. Kemudian di atasnya di sini kita pakai ini. Ini kita lubangi gini supaya kalau dalam bahasa Jawanya tuh tidak meringat teman-teman ya. Oke, ini sudah. Nanti kita perlakukan sama dengan buah-buah yang ada di serumbung-serumbung lainnya ya. Nah, itu. Kemudian ini dulu kita juga memakai plastik bekas. Ini ya, kalau misalkan di sini ini yang atas sudah, meskipun ada meringat sedikit ya. Ini yang bawah kita lubangi lagi karena memang ternyata kemarin kurang pas untuk melubangi di bagian yang bawahnya ya. Ini. Kemudian yang ini pun juga demikian. Ini kurang kita lubangi yang bawah ini ya. Oke, jadi biar airnya nanti bisa turun ke bawah. Dan yang atas ini kita lubangi demikian ini. Oke, sudah. Coba kita cari yang lain. Dan untuk cara yang kedua, ini bisa jadi teman-teman tidak pakai plastik, tapi menggunakan yaitu alat yang memang khusus digunakan untuk mengamankan dari buah kelengkeng. Bisa teman-teman membeli yang sudah jadi ya dari ini. Nah, ini kan banyak yang rontok ya. Kalau misalkan kita menggunakan plastik itu banyak yang rontok seperti ini, jadi eman-eman banget ya. Nah, ini jadi teman-teman bisa memakai karung yang model seperti ini ya, karung yang lubang-lubang ini kita bisa pakai untuk nyerumbung dari tanaman kelengkeng ini. Dan kalau misalkan kita pakai yang seperti ini nanti sirkulasi udaranya itu bisa lancar ya. Nah, sehingga nanti tidak membuat lembab ataupun mengembun dari tanaman kelengkeng kita ini teman-teman. Nah, ini coba kita cek ya. Nah, di sini caranya ini mudah ya. Ini kita masukkan saja gini. Oke, kita masukkan seperti ini. Berikutnya di sini kita rata, hati-hati ya. Kita masukkannya supaya nanti tidak rontok dari buah kelengkeng ini teman-teman ya. Oke, seperti ini. Kemudian di belakang ini jangan lupa untuk kita tali ya. Belakang kita tali yang kuat juga ya. Kemudian yang bagian bawah ini juga teman-teman bisa tali seperti ini ya.
Dan nanti insya Allah perkembangan dari kelengkeng kita ini akan lebih sehat, tidak ada yang rontok ya, karena nggak ada air yang menggenang di dalam plastiknya teman-teman. Nah nanti teman-teman bisa diterapkan itu ya. Jadi alternatif pertama untuk kita mengamankan buah kelengkeng dari hama, ini adalah kita bisa yang pertama pakai plastik. Kalau pakai plastik itu kita nggak beli ya, kita cukup masukkan yaitu kelengkengnya dengan plastik yang bekas itu. Kemudian tapi jangan lupa dilubangi bawahnya dan atas samping itu kita berikan rongga, udara bisa keluar masuk ya. Yang kedua teman-teman bisa pakai yang seperti ini nanti akan bisa lebih bagus lagi. Namun tentunya terkadang kita harus beli ya kalau yang seperti ini. Oke, kira-kira demikian. Teman-teman ini berasal dari daerah mana nih? Silahkan kalian absen, tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.